Couples, jumpa lagi bersama dengan saya, Jovita Maria Ferliana, psikolog anak, remaja, dan keluarga dalam program Pernikahan Bahagia di channel YouTube GKB GKI TV. Kali ini kita akan membahas tema tentang Forgiving is a gift to myself. Nah, Happy Couples, kita akan langsung mulai aja ya. Nah, di sini forgiving seperti yang Happy Couples tahu artinya adalah memaafkan. Memaafkan itu adalah kekuatan manusia karena memenuhi kriteria yang berkontribusi kepada pemenuhan individu, kepuasan diri dan juga kebahagiaan ilahi. Nah, jadi di sini artinya dengan memaafkan maka sebetulnya ada nilai kepuasan dalam diri kita. Dan juga kita juga bisa mencapai suatu kebahagiaan dengan tingkat yang ilahi. Karena dengan memaafkan orang lain, maka secara tidak langsung kita memang juga ada terkaitannya dengan Yang Maha Kuasa. Atau dalam hal ini adalah Tuhan Yesus, karena kita percaya bahwa ini semua terjadi atas kehendak Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan yang mengizinkan ini terjadi dan tidak akan melebihi kekuatan kita manusia dalam menerima cobaan tentunya. Nah, Happy Couples, perilaku memaafkan itu dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu dari dalam diri dan juga dari antar pribadi. Dari dalam diri kita namakan intrapersonal dan dari antar pribadi kita namakan interpersonal. Dari dalam pribadi atau intrapersonal ini bisa kita kaitkan atau kita sebut dengan self-forgiveness, yaitu perilaku memaafkan diri sendiri. Sedangkan interpersonal atau antarpersonal kita namakan other forgiveness, yaitu perilaku memaafkan orang lain. Karena di dalam sebuah kesalahan, di sini tidak bisa kita pungkiri bermacam-macam hal yang kita alami. Bisa jadi kita itu punya sesuatu hal yang memang konflik dengan orang lain, ataupun misalnya kita mendapatkan perilaku yang memang tidak tepat dari orang lain, nah sehingga kita menuntut bahwa diri kita bisa memaafkan orang lain. Tapi nggak cuma itu, terkadang juga kita perlu namanya memaafkan diri sendiri. Karena Happy Couples bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita tuh cenderung menyalahkan diri sendiri, nggak puas juga sama diri sendiri. Dengan kata lain kita itu terlalu banyak menuntut diri kita sendiri. Sehingga pada level tertentu kita perlu juga loh memaafkan diri kita sendiri. Nah, sebetulnya kenapa sih hari ini topik ini diangkat yaitu tentang memaafkan? Karena Happy Couple setiap orang itu pasti pernah punya pengalaman disakiti, dicemooh, diabaikan, dihukum, disingkirkan, dihina, dikhianati, direndahkan, tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Dan tentunya semua hal ini menyebabkan luka batin atau juga luka traumatis yang kemudian masih terasa hingga saat ini, yang masih juga menyisakan hingga saat ini. Nah, Happy Couples, memaafkan itu menghasilkan beberapa hal. Yang pertama adalah menghasilkan emosi positif. Yang kedua adalah kesadaran diri dan insight. Yang ketiga adalah potensi, limitasi dan juga tantangan. Keempat, kekuatan yang terintegrasi. Kelima, coping stress. Dan yang keenam adalah resiliensi. Nah, emosi positif kita bahas nih. Maksudnya, dengan kita memaafkan, maka kita akan merasa juga ada kedamaian dalam diri. Nah, ini adalah emosi positif yang kita peroleh. Kemudian dengan memaafkan juga, kita itu bisa menimbulkan insight. Bisa menimbulkan kesadaran dalam diri bahwa yang tadinya mungkin ada hal-hal yang kita benci, kita nggak suka dan kita anggap nggak mungkin bisa kita selesaikan. Ternyata bisa. Ya, jadi ada insight bahwa wah, diri saya bisa loh ternyata. Setelah itu kemudian juga ada potensi. Kita bisa menemukan bahwa potensi diri kita ternyata itu lebih dari yang pernah kita bayangkan. Kita punya semacam kekuatan yang terselubung yang tidak akan kita sadari kalau memang kita tidak mencapai suatu batasan atau kesulitan tertentu. Nah, berikutnya adalah ada suatu kekuatan juga dalam diri kita. Coping stress artinya kita bisa menemukan problem solving atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, salah satunya dengan memaafkan orang lain. Dan yang terakhir adalah tadi resiliensi. Ini adalah kekuatan daya lenting, yaitu bounce back. Misalnya bola basket, pada saat kita melentingkan bola basket ke bawah, semakin keras kita tekan, maka lentingannya akan semakin kencang ke atas.
Nah, itulah yang terjadi kepada happy couples apabila happy couples memaafkan orang lain. Maka daya lenting atau daya kemudian survive, kemudian daya untuk memecahkan masalah happy couples itu akan juga lebih melejit dibandingkan dengan kemampuan happy couples sebelumnya. Nah, happy couples aspek memaafkan itu ada 3. Yang pertama avoidance motivation, yaitu adalah motivasi di mana pada saat happy couples sudah memaafkan, maka happy couples tidak lagi menghindari orang yang bersangkutan. Misalnya ya, kalau misalnya ketemu di sebuah pesta atau di sebuah tempat, udah nggak lagi kayak kita sembunyi-sembunyi atau aku nggak mau ketemu mukanya, aku nggak mau lihat dia, enggak. Kita nyantai aja gitu jalan di depannya, bahkan menyapa sekalipun. Nah, itu adalah aspek yang pertama, avoidance motivation. Kita tidak lagi menghindari orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah revenge motivation. Jadi dengan memaafkan, kita enggak lagi ada perasaan ingin balas dendam kepada orang tersebut. Kita enggak lagi merasa bahwa kamu udah jahatin aku harus lebih jahat lagi dari kamu. Atau aku juga ingin kamu menderita supaya kamu tahu apa yang aku rasakan saat ini. Itu udah enggak ada lagi. Jadi kalau kita udah memaafkan orang lain, artinya kita sudah terbebas dari rasa dendam dan ingin balas dendam kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah benevolence motivation. Ini artinya pada saat happy couples sudah memaafkan orang lain, maka happy couples pun mengalami perasaan senang, mengalami perasaan kasih sayang juga, bahkan kepada orang yang melakukan kesalahan itu sendiri. Nah, ini adalah 3 aspek yang ada dalam memaafkan, dan ini adalah tanda-tanda apabila kita sudah memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Nah, happy couples tahu sih sebetulnya memang memaafkan itu sudah diajarkan oleh orang tua kita dari kecil tentunya ya. Tapi kenapa sih memaafkan itu sangat sulit dilakukan? Ya tentunya memang karena derajat kesalahan atau derajat pemaknaan kita terhadap kesalahan yang orang lain melakukan pada kita pasti akan berbeda-beda. Dan itu juga akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan usia kita. Tapi nggak masalah. Kalau memang ada orang yang melakukan kesalahan pada kita dan memang itu adalah perilaku yang salah, kita nggak harus membenarkan perilakunya. Perilakunya tetap salah. Ya, jadi itu adalah hak kita untuk memang tidak membenarkan perilakunya. Dan kalaupun happy couples tidak lagi mau terkait sama orang yang bersangkutan karena mungkin kesalahan dia sudah begitu banyak dan begitu besar, itu hak happy couples juga. Ya, bisa jadi yang tadinya adalah sahabat kita letakkan dia di lingkungan atau di circle yang ketiga bahkan atau keempat atau kelima, enggak lagi jadi sahabat, tapi jadi orang sekedar tahu. Ya, orang sekedar tahu tapi tetap misalnya ketemu, kita nggak usah menghindari, kita sapa, kita nggak usah balas dendam dan sebagainya ya. Dan ingat happy couples, memaafkan itu tidak ada deadline. Jadi nggak pernah ada batasan, aku tuh harus memaafkan dia besok misalnya. Atau aku harus memaafkan saat ini, enggak. Jadi take your time, ambil waktu Anda. Karena seiring berjalannya dengan waktu, Anda akan menemukan suatu insight, motivasi dalam hal apapun dalam kehidupan Anda. Bisa jadi dari quotes-quotes yang Anda baca, dari sosial media yang Anda tonton, atau misalnya dari YouTube channel hari ini, ataupun misalnya dari orang-orang sekitar, atau dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat sehingga kita kemudian muncul insight dan akhirnya kita siap untuk memaafkan pelan-pelan. Nggak masalah ya. Ambil waktu yang terbaik dan memaafkan tidak pernah ada deadline-nya. Dan memaafkan adalah suatu relasi atau reaksi yang subjektif. Jadi nggak usah bersalah juga kalau misalnya kita nggak terlalu bisa merelakan saat ini juga. At least tahu dulu dan akhirnya berusaha untuk bisa melepaskan itu sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir happy couples, pengampunan bukanlah penghapusan. Tapi sebaliknya, ini adalah tentang mengubah reaksimu terhadap ingatan tersebut. Ya, sekali lagi, memaafkan itu bukan menghapuskan. Kalau memang aktivitasnya, kegiatan atau perbuatan dia tetap salah, ya memang salah. Misalnya, pada korban-korban atau pemerkosaan, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan sebagainya, perilaku itu tetap salah, iya. Tapi yang terpenting di sini adalah kita mengubah reaksi kita terhadap ingatan tersebut. Sehingga ingatan tersebut tidak lagi mengganggu kita, gak lagi ganggu pikiran kita, hati kita, perasaan kita, dan bahkan aktivitas kita. Tapi kita bisa meletakkan itu menjadi background atau latar belakang kita. Dan kemudian kita bisa let it go, kita juga bisa menjalani aktivitas sehari-hari, dan bahkan kita bisa memberikan masa lalu kita kepada hal-hal yang memang kita bisa lepaskan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita maafkan orangnya,
kita kemudian jalani apa yang kita lakukan sekarang, dan mungkin juga kita akan bisa menjadi motivator-motivator, atau juga kita juga bisa menjadi insightor-insightor bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang memang punya background yang kurang lebih sama dengan masa lalu kita. Nah, happy couple, sampai di sini dulu materi hari ini tentang pengampunan atau memaafkan. Semoga materi ini berguna untuk happy couples sekalian. Dan jangan lupa saksikan, ini belum selesai ya happy couples, akan ada memaafkan atau forgiving di part kedua. Jadi silakan disaksikan, dan jangan lupa saksikan YouTube channel dari YKB GKI TV di video-video lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.